Tahukah kamu istilah kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma yang berarti warna dan juga soma yang berarti badan. Kromosom merupakan struktur penting yang membawa seluruh informasi genetik yang kita butuhkan untuk hidup. Kromosom tersusun atas DNA dan protein khusus yang membentuk struktur padat dan melingkar. Di dalam inti sel kita, DNA dikemas rapi mengelilingi protein histon seperti benang yang dililit pada gulungan. Tanpa pengemasan ini, DNA akan terlalu panjang untuk bisa masuk ke dalam sel. Setiap manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang yang diwarisi dari kedua orang tua kita. Nah, melihat pengertian kromosom tadi, tahukah kamu kromosom itu terdiri dari beberapa bagian penting loh? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada kromatid. Setiap kromosom terdiri dari dua kromatid, yaitu salinan identik DNA yang terbentuk selama fase replikasi siklus sel. Keduanya disebut kromatid saudara atau sister chromatids dan melekat di bagian sentromer. Sentromer merupakan daerah konstriksi atau penyempitan pada kromosom yang berperan dalam pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Di sini, protein kinetokor akan melekat untuk menarik kromatid ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya yaitu ada lengan kromosom P dan Q. Kromosom memiliki dua lengan. Lengan pendek disebut P-arm dan lengan panjang disebut Q-arm. Pembagian ini penting untuk identifikasi kelainan genetik, seperti pada Down syndrome yang melibatkan ekstrasalinan lengan Q kromosom 21. Selanjutnya telomer. Telomer merupakan struktur seperti tutup di ujung kromosom yang berfungsi mencegah kerusakan DNA selama replikasi. Setiap pembelahan sel, telomer memendek. Proses ini terkait penuaan sel dan kanker. Yang terakhir ada DNA dan protein histon. Kromosom tersusun dari DNA yang dililitkan pada protein histon, membentuk struktur seperti manik-manik disebut nukleosom. Kemasan ini membantu memadatkan DNA sepanjang 2 meter agar muat dalam inti sel. Nah, sekarang kita tahu bahwa kromosom bukan sekedar batang DNA, melainkan struktur kompleks dengan bagian-bagian kritis untuk fungsi sel. Nah, setelah mengenal apa itu kromosom, tahukah kamu bahwa kromosom diklasifikasikan berdasarkan letak sentromernya? Yuk, kita pelajari bersama. Kromosom dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan posisi sentromernya, yaitu kromosom metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Kromosom metasentrik memiliki sentromer di tengah, sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan yang hampir sama panjang. Bentuk ini sering dijumpai terutama pada tumbuhan. Kromosom submetasentrik memiliki sentromer yang agak bergeser dari tengah. Ini membentuk 2 lengan dengan panjang berbeda, yaitu lengan pendek P dan lengan panjang Q. Pada kromosom akrosentrik, sentromer hampir berada di ujung. Ini menciptakan satu lengan panjang dan satu lengan sangat pendek. Lengan pendek ini biasanya memiliki struktur khusus yang disebut satelit. Sedangkan kromosom telosentrik memiliki sentromer tepat di salah satu ujung, sehingga hanya tampak satu lengan saja. Kromosom ini tidak ditemukan pada manusia, tetapi ada pada beberapa hewan dan juga tumbuhan. Dalam buku International System for Human Cytogenetic Nomenclature atau ISCN tahun 2009, kromosom manusia dikelompokkan menjadi 7 kelompok utama. Mulai dari kelompok A untuk kromosom 1-3 yang besar dan metasentrik, hingga kelompok G untuk kromosom 21-22 yang akrosentrik dan berukuran sangat kecil. Jadi, kromosom ternyata sangat beragam ya dalam bentuk dan ukurannya. Semua itu penting loh untuk mendukung fungsi dari genetik kita. Selain bentuk dan ukuran, kromosom juga dapat dianalisis lebih detail melalui proses yang disebut karyotipe. Karyotipe adalah teknik pengklasifikasian kromosom berdasarkan panjang, bentuk, dan posisi sentromer yang kemudian disusun membentuk pola visual yang dikenal sebagai ideogram. Biasanya, kromosom yang diamati berasal dari sel yang ada pada tahap metafase. Karena pada fase ini, kromosom sudah memadat dan lebih mudah terlihat di bawah mikroskop.
Teknik ini sering digunakan untuk mendeteksi berbagai kelainan genetik seperti sindrom Down, sindrom Turner, atau kelainan akibat paparan zat mutagenik seperti radiasi. Menurut IAEA pada tahun 2001, perubahan kromosom akibat radiasi dibedakan menjadi dua, yaitu abrasi tidak stabil seperti disentrik dan anafase bridge, serta abrasi stabil seperti translokasi dan inversi. Abrasi stabil biasanya dapat diwariskan ke generasi sel berikutnya, sedangkan abrasi tidak stabil cenderung menyebabkan kematian sel. Dengan melakukan analisis karyotipe, para ilmuwan dapat memahami lebih dalam tentang kelainan kromosom, mendiagnosis penyakit genetik, hingga melakukan studi evolusi spesies. Maka dari itu, karyotipe menjadi salah satu alat penting dalam dunia genetika dan juga medis. Nah, itulah penjelasan mengenai kromosom dan karyotype. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua dalam memahami salah satu struktur terpenting di hidup kita. Mari terus belajar, karena setiap helai DNA adalah bagian dari cerita besar kehidupan itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.